Keris dikenal luas sebagai senjata tradisional Nusantara, khususnya kebudayaan Jawa. Tapi tahukah kamu, sejarah keris sendiri ternyata bisa ditelusuri jauh dari luar Pulau Jawa. Yuk kita mengenal lebih jauh senjata yang oleh UNESCO dimasukkan sebagai karya agung warisan kemanusiaan milik seluruh bangsa di dunia. Meskipun asal-usul keris sepenuhnya belum dapat dijelaskan, karena belum ditemukannya sumber tertulis yang mendeskripsikan senjata ini dari masa sebelum abad ke-15. Namun, penyebutan kata keris sudah ditemukan pada prasasti dari abad ke-9 Masehi. Selain itu, keris juga banyak muncul pada ukiran relief dan patung yang ada di candi-candi yang tersebar di Pulau Jawa. Sementara beberapa prasasti dan juga catatan-catatan penjelajah asing yang singgah di Nusantara menunjukkan fungsi dan kegunaan keris bagi masyarakat Nusantara kala itu. Kebudayaan Tiongkok Selatan dan India dipercaya mempengaruhi perkembangan keris. Arca dan relief candi sejak masa megalitikum sampai abad ke-10 dan 11 Masehi yang ditemukan di kawasan Dong Son, Vietnam, juga di India, serta peninggalan megalitikum dari lembah Basemah, Sumatera Selatan dari abad ke-10 hingga ke-5 sebelum Masehi menunjukkan bentuk senjata tikam yang sejenis dengan keris di masa awal, yang ditemukan pada relief Candi Borobudur dan keris dari masa sebelum Kediri Singasari. Meskipun bentuknya belum serupa dengan keris modern, para ahli percaya bahwa bentuk senjata-senjata tersebut adalah awal dari perkembangan keris hingga mencapai bentuk yang kita kenal sekarang. Dalam Khazanah Perkerisan Jawa, keris dari masa pra-Kediri Singasari disebut dengan keris Buddha atau keris Sombro. Keris dari masa ini bentuknya masih sangat sederhana dan belum memiliki pamor atau berkas atau guratan terang pada bilah senjata dari logam yang muncul akibat percampuran dua atau lebih material logam yang berbeda. Keris Buddha ini memiliki kemiripan bentuk dengan berbagai gambaran senjata tikam pada relief candi-candi di Jawa dari masa sebelum abad ke-11 Masehi. Keris modern dipercaya memperoleh bentuk seperti yang kita kenal sekarang di masa Kerajaan Majapahit. Namun demikian, beberapa relief candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-11 Masehi menunjukkan bentuk senjata yang mirip dengan keris modern, serta uji karbon pada keris temuan yang berasal dari Malang, Jawa Timur, menunjukkan keris tersebut berasal dari abad ke-10 Masehi. Karena itu, para ilmuwan percaya sejak sekitar abad ke-10 Masehi sudah mulai tercipta bentuk keris modern yang asimetris. Pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14, budaya pembuatan keris telah menyebar ke wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Maka tidaklah mengherankan jika kita bisa menemukan keris di Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Kamboja, dan Thailand Selatan. Nah, itulah sejarah singkat tentang keris.
Nantikan pembahasan tentang kebudayaan Nusantara lainnya di channel ini ya.